itu belum tahu mana ada Mesias. Kalau kamu mau tahu supaya Mesias, ngapain kamu kita ikuti Mesias yang kemana-mana? asli. Merujuk kepada Ikuti Mesias pernyataan yang Yesus di sini, merujuk kepada Yesus, betul? Mesias ini siapa saja bisa mau jadi Mesias, siapa saja, tetapi kamu harus ikuti saya, yaitu Yesua, Mesias yang asli. Karena akan datang Mesias yang benar itu adalah Yesus, betul? Ya, Mesias yang asli adalah Yesus yang benar, ya. Nah, kalau ada yang mengaku sebagai Mesias atau sebagai Yesus, maka Bukan jangan sebagai percaya. Yesus, sebagai Mesias, ya, sebagai Mesias. Begini, misalnya ada presiden datang, kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai presiden, jangan kamu percaya, karena presiden yang asli itu Jokowi. Nah, presidennya siapa? Tapi ada orang yang datang di sana bilang, saya presiden, atau ada orang di situ bilang saya presiden, jangan kamu percaya, karena presiden yang asli itu Jokowi, gitu loh. Lah iya, berarti nggak nyambung ini si Alif ini, Pak ya. Kok nggak nyambung? Mesias di sini adalah Yesus, betul? Mesias di sini adalah Yesus, betul? Iya, Mesias yang benar. Tapi orang Israel itu mereka menantikan berarti banyak kalau ada yang mengaku sebagai Mesias yang merujuk kepada Yesus, bukan merujuk kepada Yesus, mereka menunggu Mesias. Gimana sih? Kok mereka yang mengaku? Banyak orang mengaku sebagai Mesias, juru selamat, tapi kan tidak benar. Itu yang dihindari, gitu loh, bro. Ini orang nggak gimana sih logikamu? Mesias di situ siapa? Mesias di situ, Mesias yang asli itu Yesus yang sedang berkata-kata. Nah, makanya kalau ada yang mengaku sebagai Mesias, ya, sebagai Mesias, percaya atau Yesus, jangan percaya? Oke, kita perkuat dalilnya, kita perkuat dalilnya, kita perkuat dalilnya. Nah, perkuat dalilnya ya, perkuat dalilnya di sini. Ilmu kungfunya nggak kuat. Loh, ini sama, poinnya sama. Lihat, Lukas 21 nomor 8. Ini sama aja. Nih, yang Yesus katakan nih, sama aja nih. Nih. Jawabnya, waspadalah supaya supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti mengaku akulah Yesus. Betul? Aku sebagai Mesias, akulah dia. Di sini nggak sebut Mesias. Sebagai Yesus. Aduh, gimana di sih? Sini nggak sebut Mesias di sini. Ayo. Ya, akulah dia itu maksudnya yang dikirimkan Tuhan sebagai Mesias itu. Iya, berarti mengaku sebagai Yesus, betul? Aduh. Tadi iya mengaku sebagai Yesus. Bukan sebagai Yesus, Kak. Nah, ini mengaku. Astagfirullahaladzim. Ini pesan Yesus yang mengaku sebagai Yesus. Bisa nggak seorang? Halo Bang Alif. Orang bukan Alif, enggak. Bang Alif. Bentar, sebentar, Pak Rorosaki, kamu Kristen, Pak. Bentar, kamu belum saya sapa. Aduh, oten susah diatur, pusing pula aku. Silakan Raja Debat, kamu Kristen. Mesias, akulah dia. Nangkal pula. Akulah dia di sini berarti akulah Yesus gitu loh. Berarti mengaku sebagai Yesus. Dia ini siapa? Yesus. Mesias. Yesus. Loh, akulah dia, akulah Yesus, dia bilang gitu dong. Yesus. Nah, ini kata Yesus. Aduh, gimana sih? Nih, kita buka, ini baca perikopnya nih ya. Dan murid-murid murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, apa dia katakan? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, pakai nama Yesus. Betul? Ya, boleh pakai namanya, terserah. Nama Yesus itu pun bukan ya, hanya itulah dari nama. tadi yang sedang kita bahas. Begini, biar cerdas ya. Pakai namaku di sini ya. siapa? Kenapa di mute? Mau saya jelaskan sih, gimana sih host ini? Ya enggak, pakai nama Yesus di sini siapa? Memang Yesus pakai itu namaku di sini siapa? Ya, nama Yesus itu cuma satu orang saja yang punya nama Yesus. Waktu zaman penyalipan saja ada satu orang yang bernama Yesus dari. Ya, makanya fokus kepada Yesus yang mengaku sebagai Yesus, sebagai seorang Mesias. Yesus Mesias. Kalau ada yang mengaku sebagai Yesus Mesias itu jangan percaya.
Ribet kali dari tadi ini aja. Ustadz Alif dia sudah takut mau ke kisah para rasul 963. Coba, nah itu Pakai poinnya. tema aja, Makanya dia nggak berani. kita enak ya. Makanya Kalau dia nggak berani. kalau Muhammad itu nabi palsu. Makanya nggak berani dia, makanya nggak Jangan berani. pakai logika aja. Makanya. Nah pakai sekarang, logika dulu, Alif. sekarang Mereka ini nggak yang berani, mengaku Satu-satu di ini sini saja debat lagi. pesan Dia mau Yesus Ya, sebentar saya jelaskan. itu diturunin aja, Bos. Abu ya, Diturunin aja penghujat itu. Abu ya, kamu kan kurang kuat ini. Ilmu kungfu kalian semua ini kurang kuat. Makanya kamu turun-turunin. Di sini mengaku sebagai Biar Yesus, saya betul? jelaskan. Biar saya Di sini jelaskan. mengaku sebagai Yesus, betul? Ya terserah lah menurutmu. Nah, ya sudah gitu dari tadi kayak. Loh, dengar begini penjelasannya begini ya. Ya itu Tulisannya poinnya begini. yang saya sampaikan itu poinnya itu mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus Begini. jangan Begini. kamu mengikuti mereka. Atau Ya, tadi di ayat lain begini. dikatakan jangan kamu percaya, jangan kamu ikuti dia. Itu poinnya. Ya, orang-orang di situ tahu nggak Yesus yang bicara dengan dia? Mereka Apa bisa yang nggak kau tanya ke membedakan sana? wajahnya? Nah, Bisa nggak mereka membedakan? ketika Gini, Yesus katakan gini, analoginya pelan-pelan. gini, Alif. Ketika Alif. Yesus katakan Alif. waspadalah, ketika Alif. Ketika Kasih dong. Yesus katakan waspadalah, berarti akan terjadi pengakuan itu, betul? Ya, Nah, sekarang perlu pembuktian. Ada nggak yang mengaku sebagai Yesus? ada memang. Nah, ada. Tapi asli Dan mengaku bertemu dengan Yesus. Ada. Nah, pesan Ini Yesus bukan konteksnya suruh bertemu. percaya atau jangan Ini percaya? mengaku sebagai Mesias. Ini mengaku sebagai Mesias. Nah, inilah. Di sini sudah sangat jelas. Sekarang Pesan gini. Yesus, jangan ikuti atau jangan percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus atau mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Betul? Udah bisa saya bicara? Loh, saya tanya, betul? Iya, betul. Nah, maka pembuktiannya ada atau tidak yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ada Karena Ustaz. di sini Yang perlu digenapi. mengaku, melihat atau menjadi. Ini bukan sebentar dulu loh. Itu tertib dikit lah kalau kita mau ini. Begini loh, Alif, kalau misalnya Alif berkata kalau ada yang mengaku sebagai membawa nama saya ini Alif, jangan percaya. Gitu loh. Itu berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Jadi kalau ada seseorang yang sudah kenal sama kamu, sama si Alif, kemudian mau percaya bahwa ada orang lain yang itu adalah kamu, sedang dengan rupanya lain, itu bagaimana menurutmu? Bodoh apa enggak? Oke, kita buktikan Menurutmu sekarang. bodoh apa enggak? Enggak, jawab saja. Saya nggak dengar. Nah, di sini kita buktikan. Loh, gimana sih? Makanya saya bilang, sekarang kita buktikan. saya ulang lagi ya, Alif. Ini Anda tim Paulus harus buktikan dari tadi loh, gimana sih? Saya tim Yesus sudah membuktikan dalil. Anda tim Paulus dari tadi nggak mau ngeluarin dalil. Saya bantu lagi. Gimana sih? Buktikan kewaspadaan pernyataan Yesus itu harus digenapi. Harus ada orang yang mengaku sebagai Yesus. Karena Yesus katakan waspadalah, gitu loh. Itu pernyataan Yesus, jangan percaya, waspadalah. Yesus mengatakan demikian berarti dia mewanti-wanti, karena nanti akan ada yang mengaku sebagai Yesus atau mengaku bertemu dengan Yesus. Anda tugasnya tadi buktikan sebagai tim Paulus, ada atau tidak perwakilan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus. Oke. Anda dari tadi kebingungan cari dalil, saya bantu ya, saya baik hati, walaupun kita beda tim. Di sini dikatakan, maka rebahlah aku ke tanah. Ini kata Paulus ya. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Di sini ada yang mengaku Yesus dan ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Coba, peristiwa ini Yesus sudah terangkat ke langit atau belum? Sudah.
Ini peristiwa Yesus sudah terangkat ke langit. Sementara tadi kata Yesus sebelum dia terangkat ke langit, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus atau mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Dan pesan Yesus harus terbukti. Kalau Yesus ngomong kayak gitu nggak ada pembuktian, berarti Yesus lagi ngarang, ngomongnya nggak ada guna. Tapi memang harus ada pembuktian dan dibuktikan oleh tim Paulus. Di sini Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku di sini yang ditemui itu mengaku sebagai Yesus. Maka berdasarkan pernyataan Yesus tadi yang dia bilang waspadalah, pesan Yesus jangan percaya. Itu pesan Yesus. Silakan Paulus Racing Club. Paulus Racing Club ya. Silakan. Ya, sebelum ke speaker Bu ya, sebelum ke speaker teman-teman komalnya goyang, bantu di tap-tap ya. Lanjut speaker. Oke, terima kasih. Jadi menurut teman-teman di sini Paulus itu salah ya. Tapi masalahnya di dalam surat Yasin 14 itu utusan yang dikirim oleh Paulus itu salah satunya Paulus. Mari kita buka surat Yasin 14 ya. Oh, speaker izin. Kau bahas biblos aja ngaco, mau Yasin surah Yasin. Anjur aja ngaco. Buka surah Yasin 14 supaya tahu Paulus itu salah apa enggak. Yuk kita Muslim buka udah Yasin paham 14 dulu. semua, Muslim itu udah nggak usah dibahas, netizen di Ya bawah kita udah bahas. paham Kenapa itu. takut? Kan Doa kalian yang selalu berkata bahwa Paulus itu salah. Ya udah gini. Kita ranah diskusi lah ya. Coba Anda silakan bukakan kitabnya, bacakan ayatnya, lalu sebut di mana Paulusnya. Silakan. Paulus Racing Club. Baik, saya baca ya. Saya baca terjemahan atau baca ayat-ayatnya? Dari kitabnya sudah tidak bisa Oke. menolong, lari ke Al-Quran. Barangkali Oke, ada pertolongan di sana. Itu mungkin gitu loh. Begini, capek saya menjelaskan bahwa Anda berkata bahwa Paulus itu bukan utusan Tuhan, padahal Allah di dalam Quran itu mengatakan bahwa itu adalah utusannya. Kita baca ya. Is arsalna ilaihi musnaini fakazzabu hamma Parah. Jangan. Nggak bisa Saya baca berarti ya. Anda terjemahannya baca Latinnya ya. Saya baca terjemahan. Oke. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kita buka tafsirnya. Kita buka tafsir Ibnu Katsir ya. Mana di situ ada Tafsir Ibnu Paulus? Katsir. Kita buka Ayat tafsir. Al-Quran itu mana di situ ada Paulus? Ya, kita buka tafsirnya karena tidak ada di situ. Kita tanya ulama. Kita tanya Ayat Al-Quran pun tidak bisa menolong, lari ke tafsir. kamu percaya Ibnu Katsir nggak? Ibnu Katsir ini penipu ya? Ibnu Katsir penipu. Ini bukan masalah percaya dan tidaknya. Kalau kamu membawa ayat Al-Quran, di ayat Al-Quran itu tidak ada kata Paulus. Ya, tetapi Gak siapa? ada. Ini Coba utusannya kamu siapa? tunjukkan. Iz arsalna ilaihi musnaini fakadzabu ma fazazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Gak ada di sana namanya Paulus, nggak ada. Ya, tapi siapa? Udah. Siapa apa Tadi utusan yang kamu ketiga? Tunggu dulu di dalam kisah para rasul, jangan lompat ke sana. Sudah tidak ada. Enggak. Ini Tidak supaya ada di dalam original teks itu Paulus kucu. Bentar supaya edukasi ya, Ustadzuna Alif jelaskan Tad. Jadi saking percayanya kita sama Ibnu Katsir, sehingga Imam Ibnu Katsir di sana menyatakan bahwa itu dhaifun jiddan. Fadhal Tad Alif. Atau mungkin ada di Weda Paulus. Enggak, bentar, aku bukain dulu datanya. Melihat pegangan di Al-Quran kabur dia. Itu sangat jauh. Jadi gini ya, gini sebenarnya sebagai bahan edukasi buat kawan-kawan Kristen. Ketika membahas tentang tafsir Ibnu Katsir, di situ bukan sedang mengatakan kalau itu Paulus,
Ibnu Katsir itu metodenya mengatakan, oh ada pendapat yang mengatakan itu adalah salah satunya Paulus, Yohana, dan siapa? Nah itu dia memasukkan pendapat-pendapat orang, bukan sedang mengatakan itu mutlak kebenaran. Namanya disebut sebagai riwayat Israiliyat atau kisah Israiliyat. Lalu dipertegas dan diperjelas di dalam konfirmasinya. Aduh, aku lagi sambil ini bentar ya. Maaf. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir itu sendiri berkaitan dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa di situ ada namanya Paulus. Itu pendapat yang sangat lemah, tidak bisa diterima. Itu penjelasannya di dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Ya, kalau Oten perlu tahu. Ya Ya, terserah. jadi siapa nama orang-orang itu? Saya tanya siapa nama orang-orang itu? Enggak, Menurut Ibnu Katsir. enggak disebut. Oh, ada. Enggak disebut. Al-Quran tidak menyebutkan. Loh, mana? Kan lagi ada. Anda aja tadi baca terjemahan nggak ada menyebut nama. Al-Quran loh itu. Al-Quran kebanyakan tanpa nama yang nggak bisa sebutkan. Naik kepanasan. Apa host nggak hidupin AC tadi host? Hidupin AC lah host. Kepanasan. Ini Bang Palse, musuh Pak Kristen Bang. Halo ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim. Boleh saya hanya ingin menanggapi sebentar aja. Nanggapi apa bang? Nggak ada orangnya bang? Enggak, gini sudut pandang saya begini, seluruh isi Al-Quran itu kan mengatakan bahwa Allah itu esa, Allahu Ahad, ya kan? Jadi ketika mereka mempercayai bahwa Paulus itu datang, apakah Paulus itu mengatakan Allahu Ahad? Kan seperti itu. Di situ kesalahan logika orang Kristen ini. Jika benar-benar Paulus adalah seorang rasul, Ya. tentu Paulus juga mengatakan Allahu Ahad. Jadi di situ Ya, Pak Bang Daku, terima kasih ya. Ini otennya memang oten ini longor, longor ya. Wajar sajalah. di situ kan kesalahan. Maaf ya di bawah dulu. Oke, assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau lari. Si Betul. Coten Tenggiri itu mau lari. Kenapa? Karena dia takut menjawab. Paulus Ini itu Raro gini. Saki nih oten nih Raro Saki oten kan? Ya. Paulus itu kan orang ini baru setelah Yesus mati itu kan. Roro Saki ini Kristen apa Muslim? Roro Saki. Loh, Kristen apa Muslim? mana tadi si itunya kemana? Turun ya? Ya ini Ustaz. Sebenker sudah naik. Oh naik lagi. Roro Saki Tapi Muslim kita apa Kristen jangan bang? pelit-pelit ilmu juga ya. Kalau dia ke Al-Quran tetap kita sampaikan juga biar kita berkembang. Ya, harus gitu dong. Saya kan sudah menjawab pertanyaan kalian, mungkin ada sekitar 20 pertanyaan. Saya cuma nanya bawa satu ayat saja dan minta tafsirnya. Saya ada di depan mata saya ini ada tafsirnya. Di situ Nah, memang jadi Ibnu Katsir betul, saya berkaitan setuju. dengan Sabar. Paulus. Sebentar dulu bang. Berkaitan dengan Paulus bukan ayat Al-Quran. Itu dulu prinsipnya, oke? Ya, Itu dulu ayat yang Anda Al-Quran kan perlu tidak Anda jelas. ketahui. Dua Nah. utusan itu siapa? Kemudian Tidak utusan yang menyebut memperkuat nama. mereka itu siapa? Ya, tidak menyebut nama. Itu sebuah kisah. Tidak menyebut Loh, nama. bukannya Quran itu kan Tolong direvisi, bukan menjelaskan ayat Al-Quran tidak jelas, tapi tidak menjelaskan. Nah, di situ Nah, jangan jadi yang dikatakan menjelaskan ayat harus Al-Quran siapa? tidak jelas. Jadi yang menjelaskan siapa? Tidak menyebut nama. Jadi yang menjelaskannya harusnya siapa? Loh, tidak menyebut nama. Orang sedang menceritakan tentang kisah, ada sebuah peristiwa, tidak disebutkan namanya. Kami nggak boleh asumsi. Ketika ada ulama yang berpendapat mengatakan demikian, maka dia dimasukkan dalam metode tafsir Ibnu Katsir. Tapi pendapat itu juga dijelaskan oleh dia. Pendapat ini dimasukkan, pendapat ini dimasukkan. Tapi dipertegas, pendapat ini pendapat yang sangat lemah, tidak bisa diterima. Begitu metodenya dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir.
Ya, Gitu. itu yang menulisnya itu Ibnu Juraij yang diriwayatkan oleh Wahab. Ibnu Juraij Dari itu Syuaib. adalah orang yang memang dari kalangan mu'alaf, dari kalangan Israiliyat gitu loh. Ya, Paham nggak? kalau Nih, begitu, nih ya. Nih surah Jadi ini Yasin. Enggak, dengerin dulu. Ya mau salah pun nggak ada masalah di sini, orang pendapat orang kok. Kalau kitab Anda kan pendapat orang dijadikan kitab suci. Anggapan orang dijadikan kitab suci. Kalau di sini enggak. Jadi siapa kedua utusan ini? Tidak disebut nama, Al-Quran tidak menyebutkan. Iya, saya sekali lagi nggak jelas dong. Jadi ini sebutkan nih. nggak jelas sama sekali. Al-Quran tidak jelas. Ini sedang menjelaskan tentang kisah, tidak menyebutkan nama. Ya, kisah dari mana ini? Ya tentang kisah wadrib lahum masalan ashabal qaryah irja'al mursalun. Ya, kisah ambillah tentang satu apa ini? contoh peristiwa. Begitulah Al-Qur'an menyebutkan. Nah, baik, di sini dijelaskan nih ya, di sini tentang siapa orang-orangnya. Nah, di sini mana tadi? Tentang pendapat Ibnu Juraij ini ya. Di sini dijelaskan ini. Ini dijelaskan. Aduh, ya Allah, kita langsung ke poinnya aja ya. Karena soal ini Sam'un wa Yuhanna wa Ismu Salis al-Baulus nih, wa qaryatu Antioquia, dan kampungnya adalah Antioquia. Wahada, dan ini al-qaulu adalah suatu pendapat atau perkataan do'ifu jiddan, sangat lemah, tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi, sebagai barometer kebenaran. Ini Imam Ibnu Katsir sendiri yang membuat tafsir Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Oke. Selamat datang di kebenaran. Nah. Bantu tap layar teman-teman. Oke, sekarang sudah jelas Al-Quran tidak menyebut nama. Kalau Al-Quran tidak menyebut nama dan tidak dijelaskan oleh Nabi kami, jangan paksa kami untuk menyebut nama. Kalau kami paksakan menyebut nama, kami melebihi Al-Quran. Karena ini tentang kisah yang perlu diambil pelajaran, suatu peristiwa di masa lampau. Itu poinnya yang disampaikan di Al-Quran. Yang Mesias tadi mana? Nah, kembali gitu dong. Rora Soki ini Kristen apa Muslim? Dibuka mic-nya, Roro Saki Kristen apa Muslim? Saulus ya. Nggak ditanya kok nggak jawab dari tadi Roro Ini Saki Kristen ini. apa Muslim, Bang? Anda Kristen apa Muslim? Aduh. Islam. Loh, Islam. Kenapa ditanya dari tadi berat sekali menjawabnya, Bang? Kalau Islam jawab salam, kek. Ucapkan salam dulu, kek. Ini kan room Muslim toh, Bang. Aku udah ya, orangnya juga udah turun. Aku parkun aja, host. Beneran hari ini istirahat, Kang Balnya juga udah Benar-benar Ustaz Alim, aduh ini saya nggak tega Waalaikumsalam, sebenarnya Rasulullah. dengar Ustaduna ini lawan orang-orang kayak barusan itu. Aduh, ngeyelnya luar biasa. Alhamdulillah bisa mengedukasi saudara-saudara yang di bawah ya, alhamdulillah. Siap Ustaz, istirahatan. Lanjut Romo, ini Roro Saki kirain Kristen. Aduh. Iya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil, teman-teman, jika ada oknum-oknum Kristen yang membawakan surah Yasin ayat 14, penjelasannya atau jawabannya seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Alif tadi. Ya, menurut Imam Ibnu Katsir, riwayat itu lemah. Sangat Kenapa dimasukkan? lemah, begitu. Kalau lemah, kenapa dimasukkan? Kenapa dimasukkan? Itu tuh nggak paham dengan penjelasan Ustadz Alif. Ibnu Katsir Enggak, itu gini. mengumpulkan pendapat-pendapat orang. Nah, di situ dituliskan di situ dan dijelaskan kalau itu doif zidat, jelas loh itu. Tapi pendapat orang ini dikumpulkan di situ, dituliskan gitu loh. Begini ginilah ini intinya gini aja. Kamu jangan sok paham tentang masalah Al-Quran. Al-Quran itu butuh keilmuan untuk membahasnya, dan itu semua umat Islam yang mumpuni. Anda tadi baca original teksnya aja nggak becus, apalagi masalah ilmu tafsir. Udah ke Bible aja, nggak layak kalian semua ini.
mempelajari Al-Quran kalau tidak membuka akal? Al-Quran khusus orang-orang yang berakal. Iya, kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama, tentu kan ada tafsirnya. Kan begitu. Begitu kan Bu ya? Sepakat, Romo. Sepakat. Nah, di dalam Bible juga tentu membutuhkan tafsir. Adapun penjelasan tentang ayat yang dimaksud itu, pendapat Bapak gereja ini, Bapak gereja itu, santo ini, santo itu, kan begitu. Tunggu apa naik dulu. Ini udah naik lagi, naik turun kayak es krim. Enggak, saya diturunkan sih. Saya kan tanya penjelasannya. Kenapa ayat itu dikatakan ada kisah tapi kisahnya nggak jelas. Utusan nggak jelas. Diperkuat oleh utusan ketiga, utusannya nggak jelas. Lalu ketika ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Jarihah dan yang lain-lain, Jarihah apa Jarihah? Aduh, hancur. Udah, biar nggak panjang-panjang, kan Kalian sudah tidak dijawab percaya. sama Ustadz Alif tadi, ya Udah, kan? dia nggak menjawab, Kan sudah bro. dijawab sama Dia nggak Ustadz menjawab. Alif tadi. Ya udah, Nah, menurut kamu nggak ini menjawab, nggak apa-apa lah. untuk yang senada atau serupa, izin nih, sekarang kamu jawab. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Ano. Kepada si Ano. Nah, tolong jawab, tolong buktikan kepada saya siapa si Ano ini yang dimaksud oleh Yesus. kita kan belum selesai. Yo, oke, nanti saya jawab. Tapi kita selesai jawab aja pahami kau. Udah jawab, ini si Ano ini siapa? Itu gini loh. Ketika sebuah kisah dikatakan tidak jelas, Sudah dijawab dari tadi. jawabannya tidak Sudah jelas. dijawab Kamu tidak dari bisa menjawab. tadi. Tadi itu sudah dijawab secara komplit ya, mungkin karena telingamu aja yang kurang komplit mendengarkan alatnya. Sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran di situ tidak menyebutkan tentang apa yang kamu bawa. Itu Ibnu Katsir itu mengumpulkan pendapat-pendapat orang. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan pendapat orang ini dhaif zidan, tidak Ya, bisa jadi- dipercaya, tidak bisa dipercaya. Itu dijelaskan, itu mengumpulkan pendapat. Udah finish di situ. Jadi Yasin 14 itu tentang peristiwa apa, Pak? Sudah dijelaskan dari Sudah tadi. dijelaskan panjang lebar kayak gitu, aduh. Siapa dan di mana? Nih sekarang nggak Matius bisa. 26 Kalian kan ini nggak nomor bisa menjawab. 18. Udah jangan ngeyel kamu. Kalian tidak bisa menjawab sama Jawab sekali. Yesus, pergilah ke kota kepada si Ano. Sekarang kamu jawab, si Ano yang dimaksud oleh Yesus ini siapa? Kamu jawab Begini. ini dulu. Kamu katakan Al-Quran tidak jelas toh? Saya Nah, jawab, sekarang tapi kamu buktikan janji, bahwa nanti kamu kitabmu jawab. ini adalah kitab yang jelas. Siapa si Ano ini yang dimaksud oleh Yesus? Jawab. Begini. Jangan-jangan si Anu ya. Jawab. Kalau udah ngobrol anu-anu ngeri aku. Jawab. Jangan-jangan anunya Yesus. Dia mau jawab di mute. Gimana sih? Silakan dijawab. Kungfunya gini loh, ilmu kalian, kungfu kalian itu kurang kuat. Jangan emosi, nggak usah emosi. Gampang, saya menjelaskan semua ini Waalaikumsalam gampang. warahmatullahi Gampang wabarakatuh. sekali. Nggak usah emosi. Tapi kalau kalian kuat dengan ilmu kungfu Dijawab, kalian, nggak usah kalian emosi. harus Aduh, nggak tahu malu kau ya, rupa-rupanya ya. Murid-muridnya Pak Menyangkut ini kok gini kali ya Pak Menyangkut. Iya. Aduh, Pak Menyangkut ini gagal menginjil ya Bu ya. Padahal honor lancar. Tapi jemaat makin ke sono. Aduh, gimana ini? Tolong diaudit ini Pak Menyangkut, apakah memang benar-benar menginjili apa gimana ini? Bang Waduh, Maluku. ini komal oleng. Tep. Iya. Tep layar ya teman-teman ya. Saya curiga ini Bang Palupu. Jangan-jangan si Ano ini memerintahkan si Ano ke kota kepada si Ano untuk menganu-anunya si Ano ini. Terakhir aku jelasin sama Spanker ya terakhir. Mulai nyangkut ya teman-teman, dibantu tap-tapnya ya, Nggak kopinya, usah terakhir-terakhir. tap-tapnya teman-teman ya, dibantu tap-tapnya. biarkan saya bicara dulu. Iya. Saya ngomong ya Mengenai teman-teman, masalah saya ini, bahas kamu mau supaya ngomong ini nih, keras. Spanker. Makasih ya. Diam dulu Mbak Spanker. Lina, makasih ya.
Ini gurumu mau ngomong Pak Menyangkut. Kalau ini omongan Pak Menyangkut sudah Anda tidak mendengar, maka entahlah, saya tendang aja kamu ke laut merah. Lanjut Pak Menyangkut, silakan. Iya, jadi kita berujuk tadi Ibnu Katsir, ya kan, tafsirannya. Nah, kalau kamu percaya bahwa yang ketiga itu Paulus tadi kan di riwayat itu kan jelaskan bahwa itu dhaiful jiddan gitu ya. Bukan saya yang percaya, Pak. Sebentar dulu. Shh, sabar ya. Nggak apa-apa kalau kamu tetap meyakini itu, ya. Di Itu kan 21 kepercayaan Anda. nggak apa-apa. Mereka mendapat petunjuk dari Allah karena mereka menyuruh kalian untuk menyembah Allah semata, bukan Yesus. Tiada sekutu baginya. Ini harus diambil. Ya Konsekuensi nggak apa-apa, tapi itu Paulus betul. kalau kamu meyakini, kami kan nggak meyakini nih. Karena itu bersifat, berarti matanya apa? Bersifat gorib kan? Kalau, aduh susah juga ngomong pakai orang Maron ini ya. Kalau gorib itu apa ya? Asik. Iya. Jangan terlalu tinggi bahasanya, yang rendah-rendah aja Oten ini. Aduh. Jadi, kalaupun kalian meyakini bahwa itu Paulus, ya, Paulus itu nyuruhnya apa? Menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Jadi Ustadz setuju bahwa di situ utusan ketiga yang memperkuat dua utusan itu adalah Paulus. Andai kata kamu meyakini bahwa itu Paulus, kalau kami kan sudah apa ya, sudah berkeyakinan bahwa itu Israeliat, pasti matanya gorib, dan itu dari segi sanad hadis juga dari jidan kan gitu kan, udah lemah pakai jidan lagi, berarti sangat lemah gitu kan. Nah, kami tuh nggak meyakini. Jadi Ibnu Katsir itu dia tuh merangkum berbagai pendapat dijadikan masuk dalam kitab yang namanya Al-Bidayah wa Nihayah gitu kan. Nah, itu dijelaskan nanti sama Ibnu Katsir bahwa pendapat yang ini sangat lemah, pendapat yang ini sangat lemah. Banyak di sini ada pendapat yang lain lagi tuh, banyak tuh. Banyak. Mana pendapat yang lain? Banyak pendapat yang lain. Mana pendapat yang lain? Iya, tunjukin pendapat yang lainnya. Lain itu tiga nama itu. Bang Krios Moto, sedikit saja 1 menit, 1 detik. Oke. Sekarang kalau Spengkel, Anda tadi bahas data tentang Yasin, sekarang saya tanya. Di situ yang Anda pahami itu utusan Allah atau utusan Rasul? Saya tanya. Ya, kalau menurut Ibnu Katsir ini utusannya Allah. Apa? Menurut Ibnu Katsir ini adalah utusan Allah, Syamon, Yohanna dan Paulus. Itu adalah utusan Allah. Nah, sekarang kalau tidak disebutkan dari negeri Al-Quran, mana? Dari negeri mana? Tunggu dulu, jawab. Tunggu dulu. Anda Ya. Tunggu dulu. Kalau tadi dikatakan Ustaz Ali tidak disebutkan namanya, ada di dalam Al-Quran. Itu Anda baca di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 78. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu Muhammad, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Itu Al-Quran jawab. Kalau tidak disebutkan, itu Al-Quran sudah jawab. Ada rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah-kisahnya juga. Begitu ya. Jadi Al-Quran tidak jelas. Itu Al-Quran jawab dengan Al-Quran. Ya, Al-Qurannya berarti tidak jelas dong dengan kisah dua. Inilah nggak jelas masalah si Anu nanti kalau nggak jelas. Kalau masalah si Ano itu giliran saya. Siap. Giliran Jadi Bang Moto gini, nampilin kita. pendapat yang lain ini sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir gitu kan. Masalah ashabul qaryah iza ahal mursalun gitu kan, yang tadi kan disebutkan kan Yasin 13-14 gitu kan. Pendapat yang lain itu adalah menyebutkan 3 nama, Sadik, Saduk sama Syalum. Ibnu Ishaq telah mengatakan berdasarkan berita yang sampai kepada dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Kabur Ahbar dan Wahab, Ibnu Munabbih, bahwa negeri maksud adalah Intakiyah yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Antikhas. Terus ia adalah seorang penyembah berhala, maka Allah mengutus kepadanya 3 orang rasul. Ketiga orang rasul itu bernama Sadik, Saduk sama Syalum. Tetapi raja itu mendustakan mereka, gitu kan? Hal yang sama telah diriwayatkan dari Buraidah, Ibnu Khasib, Ikrimah, Qatadah, dan Az-Zuhri bahwa negeri tersebut adalah Intakiyah. Akan tetapi ada sebagian para imam yang merasa ragu bahwa negeri tersebut adalah Intakiyah karena alasan yang kami sebutkan. Kemudian sudah kisah ini selesai, insyaallah. Udah. Ada beberapa pendapat memang. Ya, tapi ketiga nama ini yang tadi Anda baru sebutkan, Sadik, Saduk, dan Syalum itu siapa? Nah, itu saya nggak tahu. Ini pendapat orang. Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu siapa Sadik. Dan kisah seorang raja, tapi raja ini siapa? Dijelaskan. Siapa rajanya?
Berarti Quran nggak jelas. Berarti kalau Ibnu kamu Katsir mau saya sampai mendapat bingung. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kamu mengatakan Al-Quran tidak jelas, nggak apa-apa. Sekarang kamu jawab ya perkataan Yesus. Katanya Alkitab ini jelas, Kamu toh. sudah ngaku kan berarti Nah, kan? oke. Itu anggapan kamu, itu penilaian kamu, dan itu framing Silakan. kamu, toh. Bang Romo, Kita sudah silakan. menyampaikan data di Yasin sini. 14 berarti Quran tidak jelas. Nah, sekarang Ya. kamu jawab. Semua Kata orangnya, Yesus, semua orang pergilah ke berlawan kota si lawanan. Ano, Ada kepada yang si setuju, Ano. ada yang Mulai kesurupan Udah, nggak bisa. sabar Ten, saya sabar Ten, sabar Ten, ini Udah, ujian. nggak sabar, bisa, sabar. nggak bisa Bu ya, nggak bisa dinaikin lagi itu, nggak bisa sudah. Coba kurang gimana? Ustadz Alif sudah menjelaskan, ditambah lagi oleh Bang Moto. Sabar itu tadi, sangat sabar menjelaskan ini Oten memang. Coba. Allah. Jelaskan Kurang apa berulang kali. lagi? Itu Ibnu Katsir memasukkan anggapan orang, tetapi menurut Ibnu Katsir itu lemah. Udah dongo betul longor si longor. Oke gini, biar tertib. Saya mau dengan Ustadz yang Dengan Ustadz lagi. Udah dengan si Anu aja dulu, si Anu. Gak usah lah Bu ya, gak usah dinaikin lagi tuh. Enak Oten kayak gitu buat main. Saya punya tekanan darah tinggi gitu loh. Ya, jadi host ini dikasih dua pilihan, Oten yang naik apa Romo yang turun. Ini Abuya ini dua pilihan ini Romo nih. Gini Spanker, kalau kamu tetap ngotot pengen naik, jangan kesurupan ya. Dan kita bahas si Anu itu, aduh, meskipun memang agak barbar ini pembahasan yang anu gitu, tetapi tetap harus dibahas itu biar jelas. Silakan kamu naik ya, jangan kesurupan. lo pembahasan kita belum selesai. Padahal kalau sekelas, padahal gini ya Bang Moto ya, kalau kita sebagai umat Islam ya membahas tafsir itu secara mendalam, kayak saya ini belum memenuhi syarat untuk bertanya tentang itu. Karena apa? Harus bisa membaca huruf aslinya, huruf Arabnya. Secara mendetail kita itu belum bisa menafsirkan secara detail gitu, nggak boleh gitu. Nah, Oten dengan membawa narasi yang dengan ketidaktahuannya itu memaksa bahwasanya pendapat orang yang dikumpulkan Ibnu Katsir itu harus diyakini juga oleh umat Islam bahwasanya itu adalah tafsir dari Yasin 14 ini. Padahal